Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta. Udah sampai kita, Bang. Lu bawa kemana nih? Bang Haji mau ketemu Bang Junet nggak? Aneh tuh pengen ketemu yang namanya Haji Abdullah. Terakhir aneh ketemu sama dia di Mekah itu 7 tahun yang lalu. Kalau ketemu dia nanti, jangan sebut dia Haji. Di sini dia sembunyikan status hajinya. Di tempat kerjanya ini, dia disebut Bang Anton. Anton? Iya, Anton. Ya udah. Tunggu. Mau kemana? Itu. Ke dalam. Ini. Kenapa? Masa mau ke diskotik pakai itu? Sini. Ini. Pakai ini. Tas B. Simpan dulu ya. Wah, ada aja. Nah, begitu. Ke situ? Iya. Ayo. Ayo, Bang. Ayo. Apaan nih? Ayo masuk. Apaan? Ya Allah. Ya Allah. Udah, jangan takut, tenang. Ya Allah. Hai, tunggu dulu ya, Bang. Sebentar ya, tunggu. Abang masih kenal nggak sama orang itu? Di sana. Basari. Lo Basari kan? Iya. Udah putih rambut lo. Kemana aja? Ayo. Mari. Hidup itu hanya satu kali, Bas. Jangan kamu sia-siakan. Karena kalau kamu sudah mati, kamu tidak bisa menikmati sop gulai. Ente ingat gak? Waktu kita di Makkah dan Madinah dulu, aneh minta doa nih. Ente ngaminin sama doa aneh. Artinya, kita ini harus jadi haji yang mabrur. Stop. Jangan sebut-sebut Mekah dan Madinah di sini. Jangan sebut-sebut haji. Jangan. Kenapa? Peraturan. Di sini tempatnya untuk bergembira ria. Tempatnya untuk menikmati nikmatnya dunia. Ned, benar orang mendapatkan harta itu bermacam-macam. Ada yang cara halal, ada yang tidak. Tapi orang yang udah haji kayak kita ini, kita harus mendapatkan yang halal dong. Sudahlah, Bas. Lebih baik kamu diam saja. Jangan berkhotbah di tempat seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu bener-bener ya. Bener-bener apa, ha? Lu heran? Aneh heran.
masih ada orang yang kayak ente. Padahal ente itu udah haji. Tapi kelakuan ente kagak pernah berubah. Gue bisa usir lo, Bas. Udah bang, jangan bang. Mendingan Bang Haji Basari ini aneh bawa keluar lagi ya. Ayo Bang Haji. Ayo. Tunggu. Bas, denger ya. Saya ini tidak bodoh. Saya ini pintar. Bukan begitu, Kam? Betul Bang. Asal kamu tahu, Bas. Saya ini tidak akan terus-menerus seperti ini sampai saya mati. Tidak akan. Tapi kan ente haji. Iya. Tapi gue kagak sebut gue haji. Dan gue kagak pakai nama gue itu Haji. Gue mau dipanggil Haji kalau gue sudah berumur 70 tahun ke atas. Gue akan bertobat. Dan tobat gue akan didengar sama Tuhan. Karena gue juga tahu, Bas. Tuhan itu maha pengampun, pengasih, dan penyayang. Dan gue itu haji. Sekarang, lu boleh pergi. Dan jangan pernah balik ke tempat ini lagi. Permisi, Pak. Ada apa? Ada yang mau saya omongin, penting, Pak. Bener-bener tuh orang. Masa mau hisap aja nunggu 70 tahun? Umur kita di tangan dia apa? Alah, omongan Bang Anton gak usah didengerin Bang Haji. Anggap aja mulut ember. Astagfirullah. Ayo Bang Haji. Iya. Sudah 7 tahun saya bekerja di sini, Pak. Tapi setiap saya mengajukan bor pada Bapak selalu menolak. Karena peraturan. Tidak ada bon di tempat usaha saya. Tapi, Pak, saya sangat membutuhkan pertolongan Bapak. Ibu saya masuk rumah sakit, Pak. Dia harus dioperasi. Saya butuh uang, Pak. Tidak bisa. Percuma kamu merengek dan menangis di depan saya. Sekarang, kamu keluar. Pak! Keluar. Atau kamu saya pecat. Kalau begini cara Bapak, saya bisa nekat, Pak. Terserah. Kamu mau merampok bangke? Emangnya gua pikirin. Oke. Sekarang, kamu keluar. Oke. Bapak sendiri yang suruh saya. Jangan biarkan sendiri. Aku akan menemani. Marilah menghibur hati. Santailah dulu di sini. Lupakan dulu kekasih. Oh yang telah menyakiti. Bersedih, banyak temanmu di sini. Buat apa kau bersedih? Banyak temanmu di sini. Apapun yang kau mau, kan sedia melayani. Santailah dulu di sini. Lupakan dulu kekasih. Oh yang telah menyakiti. Ayo ibu-ibu silakan duduk. Terima kasih. Silakan. Ibu-ibu saya tinggal dulu sebentar ya. Iya, silakan. Nah, ada masalah apa nih ibu-ibu datang kemari? Begini Pak Haji, kami semua datang ke sini untuk meminta izin. Iya. Izin? Izin apaan, Bu?
Kalau bisa musola dibuka tiap hari biar ibu-ibu bisa mengaji, Pak Haji. Biar musolanya banyak kegiatannya, Pak Haji. Iya. Jadi Pak Haji setuju kan? Maaf ibu-ibu, sepertinya saya tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Kenapa, Pak Haji? Saya tidak mau musola itu dipergunakan secara sembarangan. Loh, kok sembarangan? Ini kan buat kebaikan kita semua, Pak Haji. Iya Pak Haji, untuk ibadah. Saya tahu, mengaji itu tidak harus ada di musola, bukan? Di mana saja bisa. Yang penting jumlah pahalanya kan sama, ibu-ibu. Tapi kan lebih afdol kalau di tempat yang dimuliakan Allah. Iya. Kami rasa Pak Haji juga mengerti. Jadi ibu pikir saya itu orang bodoh yang tidak mengerti soal agama? Bukan begitu, Pak. Ya, pokoknya musola itu tetap saya buka pada waktu sholat. Setelah itu, ya akan saya tutup lagi. Tapi Pak Haji... Cukup. Pergi. Saya masih banyak pekerjaan. Silakan. Maaf kami mengganggu waktu Pak Haji. Permisi. Sadarkanlah Permisi. dia, Ya. oh Tuhan, dari segala kejahatan yang selalu dia lakukan. Enak aja. Sinar di Bapak kebangetan banget ya. Kebangetan gimana, Bu? Pak, Bapak kapan mau beramal? Apa menunggu sesudah Bapak mati? Sudah, Bu. Pak, ibu-ibu kesini atas suruhan ibu. Mereka minta izin pada ibu untuk mempergunakan musola sebagai tempat pengajian. Ibu sih senang aja karena dipakai untuk kegiatan bermanfaat. Tapi jawabannya malah Bapak tolak. Oh, jadi ibu toh yang cari gara-gara ngundang ibu-ibu itu untuk ngaji di musola kita. Coba ibu bayangin, berapa banyak orang yang akan datang ke musola kita? Puluhan, Bu. Mungkin juga ratusan. Coba berapa liter air yang akan mereka buang, Bu? Coba ibu bayangin seandainya mereka pakai 2 kali dalam seminggu. Wah, berapa ratus liter tuh, Bu? Bisa ribuan liter yang mereka buang. Nih, berapa banyak uang yang harus Bapak bayar untuk bayar ke PAN? Puluhan ribu. Ibu mikir sampai ke situ enggak? Masya Allah, Pak. Kalau pelit jangan kebangetan. Istriku sayang, Bapak ini bukan pelit, cuma perhitungan. Bapakku yang baik, Bapak kan sudah haji, sebaiknya banyak cari amal. Nggak ada urusannya dengan nama, dengan Bapak yang sudah jadi haji, Bu. Nggak ada urusannya itu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini ember buat apaan? Maaf Pak Haji, sumur di rumah saya kering. Saya mau minta air di musola ini. Pantes aja, biaya air sangat mahal. Ternyata lo toh yang mencuri air di musola gue. Maaf Pak Haji, saya baru pertama kali mau mengambil air di sini. Mana ada maling yang ngaku. Kenapa? Lo kagak suka disebut maling? Jangan menuduh orang sembarangan Pak Haji, saya bukan maling. Lalu disebut apa? Ngambil diem-diem air di musola ini kalau bukan maling. Rupanya mulut Pak Haji nggak pernah ngucapin bismillah ya. Sehingga seenaknya saja menuduh orang. Apa lo bilang? Kalau Pak Haji keberatan, saya nggak akan ngambil air di musola ini. Terserah, ini air gue. Kurang ajar, lo menghina gue lo ya. Sabar Pak Haji. Sabar. Gue juga. Azan sudah berkumandang. Mari sholat dulu. Ini air gue yang bayar. Kurang ajar tuh cewek. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Amsah. Iya, Bu Warti, ini ada makanan. Merepotkan saja. Nggak apa-apa. Aduh, ini Fitri sakit ya Bu? Badannya panas banget. Iya, sudah seminggu ini panasnya tinggi sekali. Sampai menggigil, saya bingung. Aduh, apa udah dibawa ke dokter Bu? Harusnya sih. Tapi jangankan untuk ke dokter. Ke puskesmas yang harganya murah saja saya nggak mampu. Bohong. Aku tahu anakmu itu pura-pura sakit supaya gue kasihan. Agar gue kagak minta uang kontrakan yang sudah 2 bulan lu tunggak. Sekarang, cepet lu bayar atau lu kosongin rumah gue ini. Cepet lu, cepet. Ayo. Maaf Pak Haji, saya belum punya uang. Sudah 5 hari saya tidak berdagang karena menunggu anak sakit. Gue nggak akan tertipu lo, Wati. Air mata lo itu air mata buaya. Hak gue
itu minta tagihan kontrakan sama dia. Dan kewajiban dia itu bayar kontrakan yang selama ini dia tunggak sama gue. Cepet bayar, atau kalau nggak keluar deh. Pak Haji, gini. Saya itu cuma ngingetin Pak Haji kalau Titi itu anak yatim dan Ibu Warti ini orang miskin. Jadi hak kita untuk menyantuni dia, Pak Haji. Kurang ajar lo, ngajarin gue, nasehatin gue. Ya sudah, pergi, nggak ada urusan sama gue lo. Ikut campur aja. Ayo, bayar. Ayo. Belum punya, Pak Haji. Kagak, nanti. Pergi sekarang juga. Kurang ajar, enak aja lo. Enak aja nih, anak lo nih. Gak bayar, mau numpang di sini. Bikin kotor aja. Nah, sekalian nih, barang-barang juga. Ayo. Nih, barang lo nih. No, bawa sana. Ayo, lo pergi lo. Jangan di sini, pergi lo. Ada apa ini? Bu, ada apa? Untuk apa ditimbang-timbang? Kita kan sudah lama tidak membayar zakat. Kita keluarkan semua zakat tahun ini dan juga zakat tahun yang lalu. Gak bisa, Bu, gak bisa. Kita yang ngumpulin, orang ini yang rasain. Gak bisa, Bu, turunin. Enak aja. Bu Marwah akan membayar zakat. Berarti aku bisa meminta untuk Bu Warti. Iya. Masya Allah, Pak, itu sudah kewajiban kita. Kewajiban orang yang beriman. Cuma 2,5%. Tidak bisa, Bu. Saya tidak mau memberikan harta saya ini kepada orang lain. Mereka ini miskin karena mereka itu malas. Dan saya tidak mau memberikan harta saya kepada orang-orang malas seperti mereka. Sekarang masukkan ini ke tempatnya. Iya, masukkan. Iya, Pak. Pak, nggak takut azab Allah. Harta itu nggak dibawa mati. Yang dibawa mati amal kebaikan kita, Pak. Nah, sudah, Bu, jangan cerewet. Cepat, masukkan. Pak, pelit ya pelit, tapi jangan kebangetan. Ini kan sudah menjadi kewajiban kita. Kita harus membayar zakat, Mal. Ibu bisa diam tidak? Semua ini milik saya. Jadi ibu tidak usah ikut campur. Mengerti? Cepat. Peduli hai dengan dosa. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang kalian semua pulang. Ayo, pulang semua, pulang. Ayo pulang. Jangan biarkan dirimu berdua. Waalaikumsalam.
Gelisah mulai menyerang, rindu makin terasa padanya. Apabila sakitku datang, gelisah mulai menyerang, rindu makin terasa padanya. Panah, hatiku terpana. Panahnya asmara. Panah, hatiku terpana. Kalau sudah bertemu, hilang rasa gelisah. Hati jadi gairah. Gairah jatuh cinta. Cintaku, cinta, oh ngebet. Cintaku, cinta padanya. Cintaku, cinta oh ngebet. Cintaku, cinta padanya. Panah, hatiku terpana. Panahnya asmara. Asikin. Ya Pak Haji. Apa bener nanti malam giliran lo ngairin sawah? Benar Pak Haji. Giliran gue 3 hari lagi. Jadi bagaimana kalau kita tukar? Nanti malam giliran gue dan 3 hari lagi giliran lo. Tapi jangan takut lo, gue ganti 50.000. Waduh, nggak bisa Pak Haji. Tanaman saya kalau nggak disiram bisa mati. Ah, terserah deh. Pokoknya nanti malam giliran gue. Ya, giliran Awas, gue Kak. lo. Awas. Dengar itu. Jangan sampai enggak tuh. Kok bisa gitu sih Pak Haji? Wah, Asikin. Siapa yang nyuruh nutup bendungan seperti ini? Tapi kan ini ulu-ulu saya sendiri Pak. Kagak bisa. Kalau begini caranya, sawah gue bisa mati. Oh, tapi kan ini giliran saya Pak. Giliran Pak Haji nanti ada waktunya. Kagak bisa. Buka. Sawah gue bisa mati. Ayo cepat. Buka. Buka. Jangan deh. Ayo buka. Waduh. Cepat. Waduh. Nggak boleh begini buka, caranya. buka. Kakak. Waduh, jangan gitu Buka cepat. dong. Buka. Pak Haji, bagaimana sawah saya bisa terairi kalau begini caranya Pak Haji? Sementara besok sudah giliran orang lain Pak. Buka. Tanaman gue bisa mati tahu. Buka. Buka, kagak bisa. Buka, kagak. Terlagi. Mana nih Pak Haji? Pak, kalau saya harus ikuti aturan Bapak. Terus apa gunanya ada pejabat ulu-ulu yang mengatur irigasi Pak? Gue kagak nutup aliran sawah lo. Gue cuma mau aliran sawah gue dialirin. Pak, sawah saya hanya separuh yang bisa diairi. Dan sementara yang separuh kering. Karena sudah masuk ke sawah Pak Haji semuanya. Gak bisa Pak, sekarang giliran saya. Ayo dong buka. 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 Bandel lo. Buka. Pak Haji, lihat. Bapak ini Haji. Harusnya Bapak memberi contoh yang baik. Tapi kenapa Bapak berbuat sewenang-wenang? Mendingan saya kalau begitu bukan Haji. Kurang ajar lo. Lo berani menghina gue lo. Ayo hajar dia. Hajar terus. Asikin. Kalau lo tutup lagi awas lo. Ayo, udah. Ayo, udah. Ayo, tinggalin dia. Ayo. Ayo cepet. Ingatkan ya. Coba lo perhatiin nih ya. Ini nih tanah gue semakin hari semakin kecil kayaknya. Coba lo lihat. Ah, itu cuma perasaan. Tidak mungkin tanah bergerak. Coba perhatiin dengan jelas.
Seharusnya patok yang ini nih bukan ada di sini, tapi ada di sebelah sini. Lo cabut tuh, pindahin ke sini. Maaf Pak Haji, ini patoknya kenapa dicabut? Siapa yang pindahin patok ini ke sini? Pamong desa sendiri, Pak Haji. Ini teh sudah diukur dengan ukuran lama. Tidak bisa, patok ini tuh salah. Seharusnya ada di sini, dan dari sini ke sono itu tanah gue, bukan ada di sini. Tahu? Maaf Pak Haji, saya yang memasang patok ini di sini. Dulu saya disuruh bapaknya De Asep yang punya tanah di sini. Katanya dari sana itu ada batu besar yang dipendam dalam tanah. Dari sana sampai ke sini. Sekarang saya pasang tali ini karena supaya jelas, lebih gampang karena akan dibikin pagar oleh De Asep. Pembatas ini salah. Seharusnya ada di sini. Maaf Pak Haji, salah bagaimana ya? Yang mengukur ini teh ayah saya dengan juru ukur dari agraria, Pak Haji. Petugas agraria itu yang salah, tahu? Gini aja Pak Haji, gimana kalau surat tanah Pak Haji sama surat tanah De Asep ini diukur bareng-bareng? Jadi ntar dapat ukuran yang bener. Pokoknya salah deh, salah. Bukan begitu Pak Haji, yang bener itu diukur bareng-bareng. Kalau perlu dengan disaksikan petugas dari kelurahan Pak Haji. Petugas kelurahan itu nggak ada urusan di sini. Yang ada urusan cuman gue sama Asep. Ngerti nggak, Asep? Iya. Nggak boleh begitu Pak Haji. Ini tuh mesti diukur bersama-sama. Sebab kalau nanti ada tanah De Asep yang ke bawah sama Pak Haji, itu dosanya besar Pak Haji. Kagak ada urusan. Ini bukan di sini. Harusnya di sini. Ini tanah gue. Diam lo. Sudah di sini. Sumpah Pak Haji, karena Ustadz Amar, kalau ada tanah orang yang terbawa, itu selebar tanah yang terbawa sampai 7 lapis ke bawah. Itu akan dikalungkan ke leher Pak Haji. Wah, itu akan menyiksa sekali Pak Haji. Kurang ajar, sok ngajarin gue. Gue juga haji, tahu. Lo kira gue pencuri tanah, apa? Ajarin nih orang sok tahu nih. Ajarin. Ayo. Jangan, Pak. Aduh, Pak Haji. Kasihan dia, Pak Haji. Biarin, ntar gua tonjok tanah gua nih. Biarkan dirimu. Min. Mau kemana lo? Udah, Pak Haji. Kasihan Duramin, Pak Haji. Cuma masalah itu doang. Min. Udah diem, gue tonjok nih. Diam lo. Pak Haji. Ada harta, tak peduli halal dan haramnya. Tiada peduli hai milik siapa. Betul ini patok, besok kita bikin yang baru. Ya bos. Asep, tunggu. Gua mau ngomong sama lo. Asep, sini. Patok pembatas itu akan gua buat yang baru. Gua akan buat yang semestinya. Jadi kalau lo balikin lagi, itu sama aja lo ngajakin perang. Dan gua pastiin lo kalah, ngerti? Ngerti, Sep? Gua tonjok. Cabut. Ayo, Pak. Duramin, bangun. Alangkah malangnya Alangkah malangnya nasib diriku hidup di dunia. Alangkah malangnya nasib. Orang yang kaya, oh dipuja. Yang miskin dipandang hina. Orang yang kaya dihormati, miskin dicaci maki. Sadarlah manusia, dunia ini tiada kekal abadi.
Jangan. Disakiti sampai babak belur dan kaki nggak bisa berjalan begitu. Mas Tarmin masih bilang jangan. Jangan. Mas. Demi Tuhan. Kalau memang dia harus dihukum, biarlah Tuhan sendiri yang menghukumnya. Aku pasrah. Tidak, Mas. Pak Junet dan dua centengnya itu harus diberi pelajaran. Supaya tidak mentang-mentang kaya dan kuat, main tindas pada orang cilik seperti kita. Iya. Allah itu maha adil, Son. Allah tidak akan pernah menyanyiakan orang yang sabar. Percayalah. Udahlah, ayo. Oh, jadi ini dia. Jagoan-jagoan yang sudah menyiksa kakak gue. Iya. Hah? Mereka orangnya. Kalau iya kenapa? Lo mau gue bagi? Hah? Ayo. So tau. Ayo maju. Nikmatilah malam ini, malam yang penuh sensasi. Nikmatilah malam ini, malam yang penuh sensasi. Mari bersama-sama menyanyi. Hai, lei 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 lei, lei 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 lei, lei 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 lei. Nikmatilah malam ini, malam yang penuh sensasi. Mari bersama-sama menari. Hai, lei 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 lei, 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 lei 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 lei. Ayo goyang semua. Hai, nikmatilah malam ini, malam yang penuh sensasi. Mari bersama-sama menyanyi. Hai, lei 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 lei, 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 lei 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 lei
Nikmatilah malam ini, malam yang penuh sensasi. Mari bersama-sama menari. Hai, lei 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 lei, 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 lei 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 lei. Pak Anton sudah datang. Kalau urusan duit paling pertama datangnya. Kalau si Wawan gimana? Udah datang? Istrinya sakit, Pak. Katanya harus dioperasi. Tahu dari mana kamu? Tetangganya. Oh iya, tadi dia juga datang kemari, Pak. Pak Salim, Oh iya? dicari Pak Anton. Ya udah, tinggal dulu ya. Iya. Ada apa, Pak Anton? Ah, Salim. Tolong kamu periksa semua bon-bon ini dan masukkan ke dalam pembukuan. Dan jangan lupa masukkan semua angka-angka ini ke dalam pembukuan bayangan. Oh iya. Buat sekecil mungkin. Jangan seperti bulan kemarin. Saya pergi dulu. Baik. Kamu kemana saja? Jam segini baru datang. Maaf Pak, saya dari rumah sakit. Istri saya harus dirawat Pak.
Kerja itu penting. Ya, tapi dia harus segera dioperasi, Pak. Itu sebabnya saya datang pada Bapak. Mau kamu itu apa? Hutang? Ya, Pak. Nanti soal pembayarannya biar Bapak potong dari gaji saya setiap bulan. Kamu kira aku itu bank apa? Pak. Tolong saya, Pak. Tolong saya sekali ini, Pak. Tidak bisa. Peraturan, karyawan tidak bisa menerima bon. Pak, istri saya bisa mati kalau tidak dioperasi, Pak. Jadi, saya mohon sama Bapak. Tolong saya, Pak. Tolong, Pak. Saya bilang tidak bisa. Dia tidak bisa. Titik. Kamu perlu berapa, Wan? Mas Salim, saya perlunya 3.500.000, Mas. Sebetulnya biaya seluruhnya 5 juta. Tapi mertua saya sudah punya sebagian. Dan sebagian lagi jadi tanggung jawab saya. Sebetulnya harapan saya ada pada Pak Anton, Mas. Tapi Mas lihat sendiri, Pak Anton tidak mau minjemin saya uang. Saya bingung, Mas. Saya mesti gimana lagi? Iya, kalau saya pinjamkan, kapan kamu bisa mengembalikannya, Wan? Mas, insya Allah bulan depan saya kembalikan. Tapi, apa Mas Salim punya uang? Kamu pakai aja dulu, supaya istrimu tertolong. Mas, terima kasih, Mas. Ayo kan, ntar kau tinggal ngomong aja. Sakit, bos. Kenapa kalian? Dikeroyok saudaranya Turamin, bos. Mereka itu banyak, bos. Kalau iya, cuma bos. 3 atau 4 orang, encer lah itu, bos. Encer, bos. Tapi ini lebih dari 10, bos. Bisa mati aku, bos. Iya, bos. Ditambah lagi, mereka jago bela diri, bos. Bos, Centeng saya itu harus selalu menang. Lalu mau apa kalian kemari? Bos, ya maksud kami mau minta duit buat pengobatan, bos. betul, bos. Apa? Duit? Hah? Kalian kira aku itu mengambil duit dari bak sampah apa? Kalian yang berantem, aku yang dimintain duit. Macam inilah, bos. Selama ini kan ada apa-apa kami yang membela, bos. Jadi wajar kalau ada apa-apa bos yang tanggung jawab. Enak aja. Kalau kalian niat jadi centeng, kalau terjadi apa-apa, maka kalian sendirilah yang harus menanggungnya. Bukannya saya. Jadi bos nggak mau tanggung jawab nih? Enggak. Ya, Bos. Bos. Tugas kalian itu menjaga saya kalau terjadi sesuatu. Dan tugas saya membayar kalian tiap bulan. Jadi kalau terjadi sesuatu pada kalian, maka kalian sendirilah yang menanggungnya. Kalau kayak gini caranya, kita bisa ngerampok nih, bos. Lo mau jadi rampok? Memangnya gue pikirin, ha? Oke, sekarang bos sendiri yang menyuruh. Ini. Bos, bos. Macam mana? Udah belum? Udah. Ini kunci duplikatnya. Ongkosnya 50.000. Tapi saya minta sama kalian 500.000. Manajemen kali kau nak. Nih. Kurang. Kredit motor nah. Nanti dulu. Berjanjilah bahwa kalian akan memberikan 1/3 bagian dari hasil pengurasan harta si kikir itu. Iya, gue bagi lo. Ingat, yang disakiti bukan hanya kalian saja, tapi saya juga. Saya akan membalas kesombongan pada si Bahil itu. Karena itu saya mau membuatkan duplikat kuncinya, agar kalian bisa masuk ke dalam rumah si kikir itu. Iyalah, nanti kau kasih jatah seperempatnya. Setuju. Selamat bekerja, semoga kalian berhasil dan bisa membuat Junet melarat dan jatuh miskin selamanya. Silakan. Cewek matre lo.
Siapa lo masuk ke rumah? Wahai manusia. Siapa lo? Siapa lo? Iya, Pak. Saya, Pak. Bapak sendiri kan yang menyuruh saya untuk jadi perampok, ya kan? Kurang ajar. Berani lo sama gue. Kurang ajar. Diam! Parah banget sih lo. Ngapain lo tusuk dia segala? Dia itu sudah melihat muka kau. Dia bisa melapor pada polisi dan kau ditangkap polisi. Jadi, kita tinggalkan tempat ini. Sudah. Ayo kalian hanya berdebat saja. Ayo cepat. Ayo.
Ini ayah saya, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Ayah. Percuma Bang Haji. Barangkali untuk pelajaran bagi kita yang masih hidup. Ya sudah, kalau begitu mari kita mandikan. Ya. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Mana hujan nggak berhenti lagi Ayo cepat. Pelan-pelan. Tahan. Kok ada air ya? Kayaknya bau darah deh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bau banget. Kenapa begini ya? Udah, ayo naik. Ada apa ini Pak Haji? Kak, kenapa kuburan ayah jadi begini, Kak? Tenang. Ini hanya mata air yang terbuang. Ya? Bulan ini kan bulan kemarau. Anehnya itu airnya nggak berhenti ngalir. Tenang. Saudara-saudara, sekarang kita atasi bersama-sama. Iya, ya? Pak Haji. Kemarikan. Mari. Ayo sini, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Haji. Pak Haji. Awas. Kak, ayah. Mana ularnya, Pak Haji? Bunuh saja, Pak Haji. Sudah saya buang, mestinya bicara tadi. Ayo cari. Mana ularnya? Pasti masuk lubang. Ayo cari. Pak Haji, kayaknya airnya nggak mau kering, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Ya Allah, dosa apa yang telah ayah lakukan sampai jadi begini, Kak? Sudahlah, Dek. Jangan memperburuk keadaan. Sudahlah, Nak. Tenang ya. Nanti juga akan baik-baik aja. Pak Haji, sepertinya kami sudah tidak mampu lagi melakukan hal ini, Pak Haji. Bener, Pak Haji. Saya capek, Pak Haji. Apa tidak sebaiknya kita menggali lubang yang baru, Bang Haji? Percuma saja menguras air ini. Sedikit pun tidak mau surut. Ya, itu usul yang bagus. Iya, lebih baik kita menggali lubang yang baru lagi. Hei Warno, Ya, Bang. sekarang kita gali lubang baru saja Baik, dan kita Bang. cari tempat yang lebih jauh dari sini. Oke? Pak Junet pernah menyakiti hati saya gara-gara air. Mungkin ini balasannya. Dia sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Dia tindas saya yang lemah. Tapi dia lupa kalau Allah Maha Adil dan Maha Perkasa. Apakah ini balasan dari Allah? Astagfirullahaladzim. Pak Haji, di sini banyak batu telah bercampur air, Pak Haji. Masya Allah. Daerah kita ini kan bukan daerah bebatuan, tapi kenapa banyak batunya ya? Sabar ya. Saya juga tidak tahu, Pak Haji. Seumur-umur saya menjadi penggali kubur. Baru kali ini saya menggali kubur pindah sampai 3 kali, Pak Haji. Masya Allah. Kuasa Allah benar juga. Kenapa banyak Apa, Sep? Apa mungkin Tidak, Pak Haji. Saya teh menyaksikan kuasa ilahi. Maha benar janjinya. Janji apa? Apa di sini? Tidak ada apa-apa, Pak Haji. Permisi. Bagaimana, Pak? Terus, gali terus. Terus. Mayatnya bawa sini, mayatnya. Ayo mayatnya bawa ke sini. Stop. Tahan dulu. Pak Haji, gimana nih, Pak Haji? Tanahnya makin menyempit, Pak Haji. Ayo cepat dikubur aja. Ayo teguk aja, teguk. Kalau enggak mayatnya nggak dikubur. Ayo cepat, teguk aja.
Ayo cepat sini. Ayo naik. Kenapa jadi begini? Hai, ayo cepat uruk, cepat timbun sebelum keluar airnya. Waduh. Kasihan juga ya. Itu seperti suara suamiku. Tapi mana mungkin? Dia kan sudah meninggal. Apa maksudnya? Teja. Teja, ayo bangun. Teja. Ada apa sih, Bu? Bangun. Ayo, antarkan ibu ke kuburan ayah. Memangnya udah boleh keluar sama dokter? Sudah, Teja. Ayo cepat. Ibu seperti mendengar suara ayah. Ibu, ayah kan sudah meninggal, Bu. Sudah, ayo bangun cepat. Ayo, Teja. Ini kan udah malam, Bu. Tengah malam begini juga. Teja. Kenapa kuburan suami saya jadi begitu? Apa karena dia terlalu banyak dosa di hadapan Allah? Apakah karena kebahilannya? Ayo Teja. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Robbi. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa suamiku ya Allah. Engkau adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih ya Allah. Ya Robbi, Ya Rahim. Teja. 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 Ayah. Tolong ayah. Ayah. Teja. Ayah. Tolong. Teja. Tolong ayah. Teja. Tolong ayah. Ayah. Teja. Ayah. Teja. Ayah. Tolong. Ayah. Tempat apa ini? Teja. Ayah. Teja. Ayah. Teja. Ayah. 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 Ada apa Teja? Ayah, Bu. Kenapa dengan ayahmu? Aku melihat ayah di antara balok-balok es, Bu. Dan di dalamnya, saya melihat ayah dililit seekor ular. Astagfirullahaladzim. Banyaklah berdoa untuk ayahmu, nak. Ayahmu sudah menerima akibat perbuatan sewaktu dia hidup. Hanya kamu dan segenap orang yang mau mendoakan dia yang bisa menyelamatkan dia. Jangan tiru perbuatan ayahmu yang bahil dan tidak peduli terhadap tatanan Allah. Carilah rezeki yang halal, karena halal itu suci dan bisa membawa keselamatan. Itulah dunia. Panas. Papa. Ibu. Ada apa sih, Bu?
Kenapa ibu berteriak? Iya, Bu. Ibu berteriak-teriak memanggil ayah. Nak, berdoalah untuk ayah kalian. Karena hanya doa kalian yang bisa membantu meringankan bebannya. Orang lain belum tentu mau mendoakannya. Berdoalah, nak. Selama ini, perbuatan kita tidak ada yang mencurigai. Karena itu, kita jangan berbuat yang macam-macam. Bisa sajalah, seperti orang yang tidak bersalah. Ya nggak, San? Ngomong sih gampang, tapi pelaksananya sulit. Udah hampir seminggu, saya hampir nggak bisa tidur. Saya selalu dikejar rasa berdosa. Setiap gue ingat peristiwa berdarah itu, badan gue selalu gemeter. Ini penyebabnya Pak Haji itu. Coba kalau dia kelakuannya benar, kita tuh nggak akan kayak gini. Sudahlah. Nggak usah disesali. Nasi itu sudah jadi bubur. Nah, itu. Meskipun kita menyesal, ya. Meskipun kita nangis air mata darah, keadaan tuh nggak bakal berubah seperti semula. Pembunuh ya pembunuh. Kita pasrah aja sama nasib. Wahai manusia. Masuk, gak dikunci pintunya. Apa Ibu dan Nino sudah pulang ya? Loh, kok kebuka? Siapa yang ngetok-ketok pintu ya? Saya, Mbak. Nino? Kamu kenapa? Muka kamu kok pucat banget? Apakah Mbak mau memaafkan Pak Junet? Maafkanlah Pak Junet. Mbak, Mbak Wati, Mbak, bangun Mbak, Mbak Wati, Mbak. Ada apa sih Mbak? Wati? Wati? Kamu kenapa? Bikin kaget aja. Wah, apa itu di sana kan? Apa kan? Ada orang. Sedang apa orang itu? Wah. Mungkin dia sedang nunggu angkot kali. Angkot? Angkot macam mana pula malam-malam begini? Mana mungkin lah ada angkot. Kenapa pula motor kau ini? Tahu nih. Ya ampun, kan? Pak Junet! Ampun. Maafin gue. Ampun. Tak ada dia kan? Cepat kan? Mustahil, nggak mungkin. Nggak mungkin kalau Pak Junet datang nemuin lu berdua minta maaf. Ya. Gua nggak percaya. Gua nggak percaya. Wati, sumpah Wan. Kita kan CS, tak mungkin kita berbohong sama kau. Orang sudah jelas Pak Junet mengeluarkan tangannya sambil minta maaf pada kami, Wan. Nggak mungkin. Gue berdua lihat dari jarak sangat dekat. Jelas banget kalau dia itu Pak Junet. Ada apa sih? Wat, mereka bilang bahwa Pak Junet nemuin mereka berdua. Percaya. Dan mereka bilang juga bahwa Pak Junet minta maaf. Lu percaya? Lu kenapa, Wat? Enggak, gue juga pernah sih dapat pengalaman aneh kayak gitu. Waduh, denger nih. Adek gue si Nino tengah malam datang nemuin gue tuh mukanya pucat banget. Terus gue disuruh memaafkan Pak Junet. Tapi anehnya pas gue ketemu adek gue, dia bilang lagi di rumah Bude. Terus gak pergi kemana-mana. Sedangkan rumah Bude gue jauhnya 40 km dari sini. Jadi nggak mungkin dong dia pulang ke rumah, iya kan? Itu tuh Pak Junet menyamar jadi si Nino adik kau. Kalau Pak Junet udah nemuin lu semua, berarti bakal tiba giliran gua dong. Kau juga? Gak boleh. Gua mesti nemuin Bu Marwah. Gak boleh. Wan. Bu Marwah. Iya. Bu, begini Bu. Semua karyawan Bapak yang pernah bekerja dengan Pak Junet ditemui oleh rohnya Pak Junet, Bu. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu saya permisi, Bu. Iya. Terima kasih. Iya.
Gentayangan? Tidak, Bu Marwah. Tempat para roh di alamnya itu disebut barzah, yaitu alam barzah. Roh yang berada di alam barzah itu tidak bisa keluar begitu saja kecuali seizin Allah. Jadi siapa yang menemui bekas pegawai saya itu, Pak Haji? Korin yang menyertai Pak Junet. Korin? Iya, Korin. Secara harfiah, Korin bermakna penyerta. Dia dari bangsa jin. Setiap manusia itu mempunyai Korin. Tidak ada kecuali baik wali, nabi maupun rasul. Dialah yang memberi bisikan negatif kepada manusia. Tapi untuk apa, Pak Haji? Menguji manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, dikatakan bahwa hidup ini ujian. Perjuangan untuk melawan bisikan Korin yang negatif, sehingga amal kita selalu positif. Memohonlah pertolongan kepada Allah. Iya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah, insya Allah tidak akan ada lagi makhluk yang muncul dengan rupa suami ibu. Terima kasih Pak Haji. Selamat sore. Selamat sore. Ada apa Pak? Saudari Sina. Di sini. Saudari Sina, saya curigai ada hubungannya dengan kematian Bapak Junet. Astagfirullahaladzim. Bu. Bawa dia. Bu, enggak Bu. Bu. Aduh. Wahai manusia, jika